Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Nama saya Teguh Saparito dari SDN Kartini 01. Saya Hedi Sudiani dari SDN Pasar Baru 07. Saya Trianto dari SDN Karanganyar 08 Bangi. Kami dalam hal ini akan melakukan proses coaching untuk memenuhi tugas dari demonstrasi kontekstual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Bu Heni. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat Bu Heni saya. Wadah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Hari ini saya mendengar Bapak melakukan coaching. Iya betul. Praktek coaching. Benar? Benar Bu, jadi saya insya Allah akan melaksanakan tugas coaching untuk memenuhi salah satu tugas si PKB saya di 2.3 tentang coaching. Sebelum melaksanakan praktek coaching ini, boleh saya bertanya? Boleh, silakan boleh. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada saat coaching nanti? Untuk rubrik penilaian, saya menggunakan prinsip dan teknik kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Area pengembangan mana yang hendak dicapai pada proses coaching? Untuk area pengembangan, saya akan mengembangkan 3 area pengembangan. Yang pertama, hadir secara penuh, terus mendengarkan secara aktif, lalu pertanyaan yang begitu atau berbobot. Lalu bagaimana strategi yang akan Bapak persiapkan pada saat coaching? Untuk strategi, insya Allah saya akan menggunakan strategi yang tadi saya gunakan, yaitu strategi kita, yaitu sesuai dengan urutan dan urutan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawabnya. Kalau boleh tahu, coaching nanti akan dengan siapa? Alhamdulillah saya coaching saya nanti dengan Pak Trianto. Kebetulan saya ini jadi coach. Ya, silakan kemudian boleh ambil Oke. Terima kasih banyak. Saya boleh mengamati ya? Iya. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam Pak Tri. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, ada waktu sebentar nggak? Oh, kebetulan nih masih ada waktu nih saya. Silakan Pak Tri. Mau ngobrol sebentar Pak. Oh iya, oke, siap. Makasih Pak Teguh. Ya, sama-sama Pak. Kenapa ada apa nih Pak Tri? Ini Pak Teguh, saya kesini untuk ngomongin beberapa kegiatan pembelajaran. Jadi ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Itu Pak Teguh. Permasalahan di kelasnya Pak Tri ya. Permasalahannya itu apa? Ini permasalahan kelas itu, ini kan anak-anak saya kan ada olahraga. Olahraga itu anak-anak kan pengen itu main di lapangan, gitu kan. Jadi apa namanya, pengembangan pengetahuan terkait olahraga mereka kurang juga. Dari saya hasil penilaian kemarin tengah semester, banyak yang di bawah KKM. Tapi kalau di kegiatan praktek secara fisik, motorik mereka itu mereka dapat target gitu. Jadi pengetahuannya kurang, terus secara untuk aplikasi fisik untuk praktek malah justru dia KKM-nya melebihi pas gitu ya dibanding dia teori. Nah, rencana pertemuan ini kira-kira mau membahas apa nih? Ini tadi satu beli surat itu, siapa tahu dengan pembicaraan manfaat itu saya dapat solusi dengan wawasan dari Bapak. Dan nantinya anak-anakku yang saya ajar ya kan itu bisa dari segi motivasi mereka, kemudian dari minat mereka, dan akhirnya berimbas pada hasil belajar yang membaik, khususnya di keterampilan di pengetahuan anak-anak. Tadi saya udah dengar nih Pak Tri ini bilang katanya anak-anak tuh malah justru pengetahuan tentang pelajaran di JOK itu berkurang, cuman prakteknya malah justru nilainya memuaskan ya. Memuaskan, betul. Sekarang kalau misalnya Pak Tri pengen seperti apa nih anak yang
keberhasilan di pelajarannya berhasil, praktek berhasil kok ini seperti apa? Gini, jadi saya berpikir ketika anak saya dikatakan berhasil, kan tentunya apa namanya itu kelas 5 ya, ini kan Yang belum kelas 5 ya. belum menggunakan kurikulum merdeka, jadi Masih kurtilas ya, Pak? kurtilas. Nah, maka dari itu kan ada aspek penilaiannya yang ada keterampilan, ada pengetahuan, dan ada sikap. Nah, selama ini namanya anak kan ketika di pembelajaran PJOK kadang langsung Pak siap-siap udah berlarian apa namanya ambil peralatan olahraga, nggak menunggu di kelas dulu, materi pengetahuan dulu. Mereka bersegera juga olahraga. Dulu praktek ya, karena antusias. Meskipun katakanlah saya udah di lapangan juga menyelingkan materi-materi pengetahuan, tapi ketika mereka apa namanya dengan nggak pakai peralatan, ya, dengan kemudian ada alat tulis, kan bisa kalau ke lapangan juga mereka nggak akan bawa peralatan kan, mau bawa kaos olahraga, siap ini peralatan olahraga yang lain langsung bermain di lapangan. Gitu. Saya berharap kedepannya gimana saya bisa imbang lah antara keterampilan dan pengetahuan, misalkan sampai barangkali sesuai dengan minimal KKN lah. Dengan cara gimana tuh supaya imbang? Menurut Pak Tri kan selama ini kan Pak Tri bilang ini anak-anak ini pengetahuannya bagus, sedangkan untuk keterampilan prakteknya malah pengetahuannya jelek, malah justru keterampilan prakteknya bagus. Nah, menurut Pak Tri supaya itu bisa seimbang itu gimana? Beberapa langkah sudah saya ini Bang. Jadi step yang pertama, saya memanfaatkan gawe anak-anak. Anak-anakku semua anak udah pada pegang. Saya membuat aplikasi terkait apa namanya materi yang saya ajarkan. Materi itu saya buat bikin aplikasi, kemudian tiap sebelum katakan besok olahraga kelas 5 malamnya anak-anak udah saya suruh lewat WhatsApp grup ya kelas 5 PJOK untuk melihat materi. Oh untuk besok ini. Mereka udah saya berharap itu mereka pelajari. Oh, jadi pelajari lebih dahulu sebelum mempraktekkan besok. Itu data aplikasi tadi, termasuk lembar-lembar kerja siswa LKPD-nya mereka itu udah saya terapkan di situ, ya kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menggunakan apa namanya membawa proyektor ke lapangan. Saya kayak pelatihan multimedia kan, katakanlah kalau anak-anak itu kalau sekedar kita ngomong kadang kalau mereka cuma yang mendengarkan cuma dia akan ngerti pak itu aja ya yang gitu aja. Saya pakai itu juga, ya udah saya lakukan juga itu. Tapi karena lapangan itu kan ya karena kabelnya banyak sinar, kecerahan dari layar itu juga kurang jelas. Jadi untuk ini penerapannya gimana kalau misalnya ada kendala seperti itu? Biasanya di lorong, cuma di lorong juga nggak maksimal, tetap di lapangan. Kalau di lorong kan banyak, karena kita kan satu komplek beda sekolahan, jadi kita kalau mengganggu yang kelas yang lain juga nggak bisa, nggak enak juga lah, nggak apa namanya nggak bagus juga. Itu yang kedua. Terus langkah yang saya pernah lakukan juga yang ketiga adalah saya coba setiap pelajar saya di kelas dulu, kan pelajaran keluarga kan pelajaran itu 140 menitan. Dalam satu minggu atau iya satu minggu satu kali. Jadi di jeda ya nanti antara 2 JP ini misalnya dari Senin 2 JP ini di hari yang lainnya. Enggak, atau satu hari 4 JP. 4 JP. Nah itu saya apa namanya? 2 JP untuk pengetahuan atau 4 JP semuanya praktek atau minggu depan lagi gimana? Sementara enggak tentu. Sebenarnya jadi sekarang kan hari 5 hari Senin lah ya. Hari Senin. Pokoknya setiap minggu hari Senin. Nanti saya terapkan setengah jam di kelas untuk materi pengetahuan. Setelah itu mereka turun ke bawah ke lapangan itu udah saya lakukan juga. Jadi ada 3 tadi yang saya lakukan. Nah untuk mendongkrak nilai pengetahuan mereka seperti itu. Nah sekarang saya udah banyak nih apa strateginya yang Pak Tri pengenin itu harusnya seperti itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak untuk dalam segi pelajaran olahraga ya Pak. Nah dari yang Pak apa namanya miliki sekarang nih ada kesempatan nggak untuk mengubah anak tersebut bisa seimbang antara pelajaran praktek dengan pelajaran pengetahuan olahraga? Kalau melihat dari apa yang saya mampu, peluang saya juga dari 3 langkah yang saya ambil tadi, saya lebih worth it ke yang pakai gawe ya. Dalam segi gini, HP itu kadang kalau zaman sekarang kan anak-anak suka kalau di rumah kadang main buat game.
saya berimajinasi anak-anak itu nggak cuma buat game, tapi buat mengakses semua materi yang bisa mereka akses. Mungkin karena ini belum berhasil, mungkin karena kelemahan saya, karena mungkin malam saya nggak bisa memantau mereka kan di luar jangkauan saya kan. Atau lewat nge-share lewat WA. Itu pun cuma nge-share doang, kita nggak bisa mantu tanya ini harus Seberapa pengetahuan dia dipelajari atau tidak. Ya, secara pribadi juga saya juga di rumah juga hidup dengan keluarga, kan nggak mungkin setiap malam kalau kita berimbas pada kejadian yang tahun kemarin lah gitu kan. Tapi ini kalau dalam saya kaitkan dengan kekuatan dan peluang saya ini yang lebih ini ya. Kayak yang tadi yang di lapangan pakai LCD kayaknya nggak mungkin karena di lain panas nggak ada sedia ini juga. Kita bareng nanti ke sekolah kan di lapangan juga efektif. Kemudian yang di kelas tadi itu sebenarnya bisa ini, cuman sepertinya mungkin bisa jadi prioritas yang utama nanti yang HP cuma digabungkan dengan yang di kelas. Nah, semalamnya HP, paginya review lagi review di kelas seperti itu. Itu yang kedua. Kira-kira nih kan nggak semua satu kelas ini anak pengetahuannya menurun ya. Pasti ada yang pengetahuannya itu meningkat, mampu, ada dia seimbang antara pengetahuan dan keterampilan. Ada beberapa mungkin dari keluh kesah Patri, ada sebagian besar mungkin ya Patri ya, pengetahuannya tuh anak kok ada yang ibaratnya nggak seimbang dengan keterampilannya lebih bagus dibanding pengetahuan. Nah yang minoritas ini dari menurut Patri skalanya dari 1 sampai 10 yang seimbang ini ya, pengetahuan dan keterampilan itu berapa hasilnya? ini keberhasilan yang saya capai mungkin dari tentang nilai tadi sampai 10 ya. Ya kira-kira 7 lah, angka 7 ya. Berapa yang seimbang ini Patri, pengetahuannya meningkat, keterampilannya meningkat itu 7. 7 itu dengan asumsi sekitar kan ada murid 31 anak. 31 anak ya. Mungkin ada 8 sampai 9 orang tuh. 8 sampai 9 itu di skala 7 ya. Ya, sekarang. 7. Nah, sisanya kalau misalnya 8 atau 9 berarti sisanya 31. Mayoritasnya itu kan kurang dari 9 ya. Itu misalnya 22 ya maksud saya. 22-nya itu kira-kiranya di skala berapa tuh 22 anak? Tadi yang skala, yang 22 itu skala 7. Oh, yang 22 itu skala 7. Yang berapa tadi? Yang 9 anak. 9 anak. Itu yang skala ya ada pas KKM. Ini antara ya kurang sedikit lah gitu. 7,5 Ada yang paling jelek itu ada. Pokoknya rata-rata ada 9 anak gitu ya. Yang kurang harus. Oh, yang kurang itu 9, yang 22 itu udah memenuhi gitu. Berarti 22 itu memenuhi Kriteria. identifikasi kriteria dari Patri yang ibaratnya sukses untuk mengajarkan pengetahuan juga bisa, keterampilan juga bisa. Sedangkan yang 9 ini justru malah keterampilannya mampu, pengetahuannya justru menurun ya. Sekarang kekuatan dari Patri untuk mendorong ke 9 anak ini kekuatannya apa? Supaya dia tuh ada motivasi untuk pengetahuan. Alhamdulillah saya sedikit bisa Selain gawai lah ya, gawai ada itu, kemudian penggunaan media di kelas juga bisa ya. Kemudian saya juga memahami atau menguasai beberapa metode pembelajaran media digital baik di kelas maupun di dalam kelas, di luar kelas. Salah satunya apa Pak? Untuk kayak metodenya ya, kayak penggunaan strategi kita turnamen, bermain peran, ya. Kemudian metode yang problem based learning, kemudian yang satu lagi nih, yang model campuran antara daring sama luring. Yang daringnya kita pakai asinkronis, namanya saya lupa itu namanya tadi. Ya pokoknya itulah. Nah itu dengan maksud ketika penonton itu mereka bisa dengan gawainya dia di rumah tadi ya malam kan. Nah, kemudian di sekolah kita review lagi baginya seperti itu. Tadi Pak Petri udah mengukain ya, ada gawai, ada multimedia, terus
ada metode-metode baik itu turnamen, bermain peran dan lain-lain. Nah kemudian kalau misalnya dari 9 anak ini menerapkan metode itu kan pastinya Pak Tri udah menerapkan kurikulum berdiferensiasi ya. Udah. Nah kemudian yang saya tanyakan lagi Pak Tri nih, ada nggak sih hambatan dan gangguan yang Pak Tri laksanakan dalam penerapan ini supaya si anak ini bisa? Ada beberapa hambatan yang saya dapati pada pelaksanaan ini. Yang pertama, jadi anak-anak itu kan yang mohon maaf ini kan lingkungan di sini ada yang bermacam-macam ya, karena di ibu kota, ekonomi juga, sosial juga, yang jelas ekonomi. Iya. Karena meskipun dia punya gawe HP ya, Tidak semuanya canggih. itu yang saya maksud, nggak semuanya canggih. Kadang di sisi lain dia punya HP canggih tapi orangnya belum paham. Jadi itu perlu pendampingan khusus juga untuk agar anak juga bisa mengoperasikan gawainya mereka. Itu hambatannya. Sekarang kalau udah hambatannya udah tahu nih, tapi ini si anak ini yang 9 anak ini ya, tidak semuanya mempunyai handphone yang support atau canggih. Kira-kira solusinya apa Pak? Sebenarnya meskipun nggak support nggak canggih, cuman dia tadi support juga, cuman akan tapi dia agak kadang HP-nya ya mohon maaf nggak kurang begitu kompatibel buat Membuka aplikasi. Bisa buka sih, cuman Bisa. kurang begitu nyaman lah itu lah. Nyaman. Kurang begitu nyaman. Nah, kadang kalau gitu di kelas itu saya terapkan metode diferensiasi saya campur mereka. Jadi yang dikelompokkan. dengan kelompok-kelompok, ketika ada kelompok-kelompok nanti mereka akan saling pakai satu HP aja buat ini. Akan tapi setiap tugas-tugas yang saya berikan pastinya dari masing-masing ya. Tapi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran mereka menggunakan kegiatan kelompok, berkolaborasi ya. Oke. Kadang juga anak-anak saya suruh bawa HP mereka ke bawah. Jadi ketika di bawah itu kayak berkelompok penyampaian materi secara pengetahuan. Katakanlah saya ngirim materi pembelajaran jadi di bawah mereka diskusikan, langsung mereka praktekkan. Kalau di dalam kelas biasanya kendala ruangan. Iya, kalau di ruangan karena banyak tempat duduk. Nah, kalau biasanya kalau di bawah itu kendalanya sinyal. Karena sinyal ya, karena dia nggak punya data. Wifi dari atas ini nggak nyampe gitu kan. Ke bawah. Nah itu solusinya gimana? Ya itu tadi satu kelompok itu satu handphone yang support untuk wifi. Atau mungkin yang dia punya pakai data. Keren Pak Tri. Kemudian rencana yang mau tujuan rencananya itu kapan Pak Tri mau aplikasiin pembelajaran yang tadi Pak Tri bilang menggunakan Jawa yang dari 9 anak ini ya? Sebetulnya ini sudah saya laksanakan juga Pak Teguh, cuman saya belum lebih komit nggak lebih intens lagi ya. Belum intens lah ya. Belum secara simultan terus. Baru pengen bawa pakai gawe anak-anak tinggal ini nggak terjadwalkan secara rapi. Katakanlah gini Pak, contoh minggu ini tiba-tiba saya ngajak kelas kanan, terus minggu depan tiba-tiba ngajak pakai gawe. Jadi jadwal di kelas itu tadi itu juga nggak simultan, nggak terus menerus. Harusnya itu kelamaan saya juga itu nggak bisa konsisten. Itu. Nah kalau kira-kira nih skala prioritas tuh untuk 9 anak ini yang bermasalah itu yang sampai metode segala macam metode, prioritasnya kemana? Ataukah dia membawa gawai atau prioritasnya apakah si anak itu mereview lagi pembelajaran atau berkolaborasi? Skala utamanya itu apa dulu yang Pak Tri? Yang saya utamakan mungkin anak-anak bisa lebih dalam penggunaan HP ini kalau lebih tertuju pada tugas tadi yang saya sampaikan. Jadi mereka kebanyakan kalau bawa HP juga di rumah itu mainnya game. Makanya karena saya pakai program ini untuk mengantisipasi biar nggak menghilangkan, cuma ingin mengurangi durasi anak-anak bermain game. Termasuk yang 9 anak tadi, mereka itu sebenarnya bisa mengakses ya. Cuman ini juga kurang koordinasi saya juga dengan wali murid.
Itu tadi hambatannya yang saya sampaikan. Tidak setiap waktu di luar jam sekolah saya bisa memantau mereka. Nah, cuma saya semua menitip pesan sama yang anak-anak, termasuk yang anak sedang yang kurang tadi, pada orang tua wali murid. Kalau di grup itu kan biasanya kan yang masuk kan yang baca wali murid. Itu lah ya, mungkin wali murid yang care, orang anaknya bisa teratasi gitu. Iya. Nah, itu yang menjadi. Berarti yang 9 anak ini gimana? Wali muridnya? Kemungkinan wali muridnya kurang care kali ya. Nah, rencananya apa Pak Tri? Yang kurang care itu gimana? Mau manggil kah? Atau apa, seperti apa Pak? Sepertinya kayaknya kalau memanggil kayaknya ya mungkin misalnya hari-hari libur kali, karena kebanyakan laki bekerja semua. Baik cowok, baik yang laki-laki maupun perempuan. Mungkin bisa nanti saya akan meluangkan waktu untuk mungkin di kerjaan itu kan ada waktu istirahatnya ya. Okay. Ya. Mungkin aku menetapkan Zoom aja kali ya untuk memantau, memastikan anak-anak yang apa anaknya mereka itu bisa apa ya, di rumah itu terawasi dengan baik dalam penggunaan gawainya. Nah, ini Pak Tri terapkan untuk penggunaan Zoom ini untuk bisa memantau si anak-anak dan orang tua ini supaya bisa membimbing itu. Penerapannya itu kapan Pak Tri? Untuk rencana yang ini Pak Tri? Mungkin ini supaya anak maju. Karena ini udah apa namanya, karena perkembangan teknologi itu nggak bisa ini juga ya. Harus mau nggak mau harus secepatnya ini. Kemungkinan minggu-minggu ini akan saya laksanakan mungkin di hari-hari Jumat kali ya. Hari Jumat kapan? Minggu ini, Jumat minggu ini atau minggu besok? Minggu depan. Minggu ini libur ya. Minggu depan karena Jumat ada waktu-waktu senggang lah ya. Ada waktu senggang, banyak waktu senggang itu kan. Kemudian yang orang kerja kan biasanya juga ada istirahat panjang karena hari Jumat. Apakah di jam-jam pas Pak Tri KPM atau di luar KPM? Di luar KPM, karena di jam berapa tepat? Ya habis inilah kali ya, habis Jumatan lah ya. Jumatan itu akan saya coba laksanakan karena di hari Senin sampai Jumat itu saya pelajaran terus itu. Ada jalan terus. Nah, kalau ukuran keberhasilannya Pak Tri itu anggap keberhasilannya ukurannya gimana? Kalau misalnya orang tua itu bisa hadir semua. Keberhasilan yang saya ingin capai berarti karena terkait dengan hasil pengetahuan tadi, anak-anak bisa menggunakan gawe secara benar, bukan untuk ya tanda kutip main game ya kan, tapi mereka bisa menggunakan gawe untuk mengakses materi yang saya kirim lewat aplikasi tersebut. Terus di review juga Pak Tri ya. Tadi udah panjang lebar ya Pak Tri ya. Sudah menarik juga nih. Kemudian kalau misalnya kan kita nggak tahu ini, tadi Pak Tri sudah bilangin ada nggak semua handphone anak canggih. Orang tua juga dia kerja ya untuk kerja segala macam. Jadi agak susah. Nah, untuk mengantisipasinya gimana kalau misalnya plan Pak Tri itu ya nggak berhasil? Nah, planning yang kedua, kalau planning yang pertama tadi nggak berhasil, saya ini materi-materi yang saya pakai yang dengan teknik asynchronous tadi, ya kan, anak-anak di sini kan lingkungannya mungkin satu kompleks satu blok-blok gitu kan, deket-deket. Nah, kemudian ya, mereka itu ada yang sebelum saya ini anak-anak sebelum pulang lah ya, sebelum selesai pelajaran tiap minggunya itu saya kelompokin. Jadi di sana itu kelompoknya siapa-siapa yang gawenya bagus, mesti kan ada yang bilang. Jadi suruh datang ke rumah kerja kelompok seperti itu. Mungkin kalau seperti itu akan menjadi lebih ini lagi. Iya benar-benar akan menjadi lebih minimal penggunaan gawe untuk kegiatan-kegiatan yang di luar materi. Oke. Nah, karena tadi udah ya, udah jelasin panjang lebar. Kemudian kira-kira Pak Tri itu komit nggak sih kalau minggu depan itu mau diaplikasikan? Kira-kira yakin? Karena ini udah ujung juga ya, sebentar lagi juga habis PTS. Karena saya ini karena hasil PTS ini saya agak-agak down seperti itu ya. Makanya apalagi besok mau menghadapi PAS ya. Iya seperti itu. Makanya ini urgent, ini harus segera mau saya laksanakan. Nah kebetulan minggu ini libur ya, kemungkinan mau nggak mau besok harus. Harus juga saya planning itu dan saya laksanakan seperti itu. Nah biasanya Pak Tri udah ada nggak sih Pak Tri berpikiran, oh kira-kira siapa ya yang membantu saya untuk melaksanakan rencana aksi saya ini supaya benar-benar bisa berhasil? Ada nggak? Ada.
Siapa Pak? Itu wali kelas 5, Ibu Teti gitu ya. Wali kelas 5. Dia dalam segi Berarti koordinasi dulu dong ya. dalam segi apa namanya IT-nya juga bagus, kemudian koordinasi ke anak-anak. Jadi kadang juga saya lewat grupnya Walas dia minta tolong Bu ini ke wali kelas anak-anak suruh besok untuk nanti di rumah mempelajari ini apa namanya yang mau saya ajarkan, meskipun saya udah pakai grup saya sendiri gitu. Kan kadang kan grup yang saya bikin itu dia punya HP anak sendiri, tapi yang grup Walas kebanyakan dari wali murid, ya nggak? Nah itu makanya yang kalau dari Walas itu lebih efektif, makanya saya koordinasi sama Bu Teti sebagai wali kelas kelas 5. Tadi sih saya udah bisa nyimpulin ya Pak. Insya Allah nih Pak Tri punya keluhan segala macam. Pertama ada anak yang mengalami apa namanya di kelas khususnya kelas 5 ya, ada hambatan, ada 9 anak ini Pak Tri saya prakteknya bagus nilainya, sedangkan untuk kemampuan pengetahuannya udah kurang dibanding ada anak yang mayoritas yang bilang yang 22 ini justru malah ada yang sama dengan KKM bahkan lebih ya benar. Nah salah satunya Pak Tri punya strategi jitu nih, strategi jitunya dengan asinkronus terus pakai gawai juga udah di aplikasikan. Terus kalau misalnya ada beberapa anak yang mungkin dia punya gawai tapi kan nggak semuanya sama ya Pak Tri ya, nggak semuanya sama, makanya Pak Tri gimana kalau misalnya pakai kerja kelompok ya, kerja kelompok jadi ada anak yang benar-benar support dengan handphonenya, yang lainnya juga ikut nimbrung yang nggak support ikut ya, kolaborasi ya. Bagus sih Pak Tri ini apa namanya rencana segala macam kegiatannya udah diatasi. Kira-kira Pak Tri sendiri dari keluh kesahnya udah diatasin belum selama pembicaraan kita? Ada pencerahan beberapa yang membangkitkan motivasi saya semakin meningkat. Jadi saya lebih optimis. Tadinya udah bingung ya apa ya rencana karena beberapa langkah udah saya lakukan nih kan itu kan dari yang di lapangan tadi, yang ini, yang itu kan. Ternyata hambatannya ternyata ada solusi lagi. Artinya penggabungan antara yang pakai KW dengan juga yang di ruang kelas seperti itu. Kira-kira dari obrolan kita mau ngobrol lagi nggak besok tentang masalah apa lagi Pak Tri? Atau mau, saya juga pengen tahu sih Pak Tri kan besok minggu depan Jumat mau aplikasi ini gimana kalau misalnya saya mau tahu nih, kita ngobrol lagi Pak Tri, boleh kan? Boleh. Saya pengen tahu juga nih yang 9 anak ini apa bisa berkembang apa enggak nih dengan strategi jitunya Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Oke, sama-sama Pak Teguh. Terima kasih atas waktunya. Lega? Gimana Pak Tri? Alhamdulillah lega. Semoga pembicara ini membawa saya lebih semangat lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak Tri, selamat bertugas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Kayaknya sudah selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai dengan coachingnya. Ya, coachingnya. Gimana tadi kayaknya seru sekali nih, Pak. Ya seru sih, alhamdulillah saya tadi Pak Tri sebagai coach saya jadi coachnya. Pak Tri udah membukain segala banyak keluh kesahnya tentang keadaannya di sekolah, baik itu dengan siswanya maupun strategi pembelajarannya untuk anak-anak supaya dia kemampuannya bisa ditingkatkan lagi pada pengetahuan. Lalu catatan refleksi yang Bapak dapatkan dari proses tadi itu? Catatan refleksinya saya memberitahukan ke Pak Tri bahwa apa yang diutarakan Pak Tri sudah benar. Untuk anak-anak bisa dilakukan dengan strategi pembelajaran yang Pak Tri kemukakan tadi tentang asinkronus, terus kemudian memakai gawai, kemudian belajar dengan secara berkelompok untuk meningkatkan pengetahuan kemampuannya dia dalam pembelajaran olahraga. Topik percakapan apa yang Bapak dapat? Tadi topik percakapan jadi Pak Tri itu berkeluh kesah tentang ada beberapa anak, 9 anak ya dari 31 anak dalam satu kelas, 9 anak itu mengalami kendala pengetahuannya, justru pengetahuan olahraganya menurun, tapi segi keterampilan untuk prakteknya meningkat dibandingkan dengan 22 anak yang standar bahkan di atas KKM. Tadi topiknya tentang anak yang mengalami hambatan pada pengetahuan pendidikan olahraga.
Katanya yang Bapak dapat simpulkan apa? Yang dapat saya simpulkan si Pak Tri menerapkan pembelajaran asinkronus dan kerja kelompok berkolaborasi dengan anak dalam waktu-waktu dekat ini yang akan diaplikasikan pada Jumat minggu depan. Nah, di minggu depan rencana sih dia akan melancarkan kegiatannya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan si anak yang mengalami kendala pengetahuan atau teori ya pada pembelajaran alkohol. Jadi rencana tindak lanjutnya seperti ya? Ya, rencana tindak lanjutnya ya sinkronus, bekerja berkelompok, kemudian dia juga melakukan Zoom meeting dengan orang tua untuk agar anak-anaknya bisa dipantau di sekolah maupun di rumah. Prosesnya akan dilakukan Prosesnya sinkronis gitu ya. Dan dari waktu kita katakan nih, karena kan kebetulan dia Pak itu bilang ke saya, kata gue nih PTS ini sebentar lagi lah. Udah PTS saya kaget, pas PTS nilainya malah justru anjlok. Besok kan dia pas. Nah pas itu apakah bisa apa enggak nih? Sedangkan pengetahuannya berkurang tapi keterampilannya. Tapi dengan strategi dari Pak Tri sendiri mengemukakan terus menjelaskan secara rinci detail, lalu eksekusi rencananya insya Allah akan dilakukan minggu depan. Saya sih cenderung optimis ya yang dilakukan Pak Tri. Tapi untuk kelanjutan diskusi insya Allah kita minggu lusanya akan bertemu lagi untuk mengetahui kemampuan si anak ini apa berkembang atau tidak. Terima kasih Pak Ya. atas Sama-sama Bu Heni. informasinya. Ya. Semoga berhasil. Oke. Sukses Sama. kita semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Heni. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama Pak. Bu.